Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan terkait dengan safety excellence, bagaimana kita memberikan pelayanan prima. Bahasan pertama kemarin sudah disampaikan terkait dengan bagaimana pentingnya pelayanan prima. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana identifikasi pelanggan. Nah, ini misalnya spidolnya kurang jelas ya. Dan yang ketiga sekarang adalah komunikasi dasar. Jadi komunikasi ini sangat penting karena selain kita mengetahui bagaimana pentingnya pelayanan prima dan kemudian yang kedua identifikasi pelanggan, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan para pelanggan. Memang komunikasi ini ditentukan atau ada pengaruhnya bagaimana kita terkait dengan kepribadian diri kita. Jadi ada juga yang mudah menyampaikan komunikasinya, karena orang-orang yang ekstrovert dia pasti mudah menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan perasaannya. Ada juga yang kalau introvert dia perlu diberikan stimulus sehingga muncul apa yang ada dalam pikirannya dan yang ada dalam perasaannya. Tapi bagaimanapun mau kita termasuk kepribadian koleris, sanguin, kemudian pragmatis dan melankolis, kita harus tetap berkomunikasi dengan pelanggan kita. Oke, baik. Komunikasi itu diantaranya yang harus diperhatikan adalah 3 poin ini. Pertama adalah verbal, kemudian yang kedua adalah visual. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah vokal atau voice. Jadi ini bisa boleh ini yang kedua ataupun yang ketiga. Tapi intinya adalah ketiga poin ini sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi. Kira-kira pengaruhnya berapa persentase terkait dengan kita mengkomunikasikannya? Untuk verbal ini pengaruhnya hanya 7%. Jadi pesan yang kita kirimkan itu dari verbal hanya berpengaruh 7%. Jadi kadang-kadang kita mengalami kebingungan kalau orang-orang fokus terhadap apa yang pesan yang kita kirimkan, dari mulai apa ya kata-kata yang harus saya sampaikan, bisa jadi terjebak apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ingin disampaikannya. Dan ini hanya 7%. Kemudian berikutnya adalah vokal atau yang mengatakan voice, yaitu suara yang kita sampaikan. Ini pengaruhnya adalah 38%. Dan ternyata yang paling besar pengaruhnya dalam komunikasi adalah visual, yaitu bahasa tubuh kita. Ini sejumlah 55%. Bayangkan kadang-kadang kita terjebak oleh fokus kepada pesan yang ingin kita kirimkan, sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang harus tertulis apa yang disampaikan, tapi ketika pikiran kita fokus pada yang kata-kata yang disampaikan, bisa jadi tanpa diikuti dengan visual yang baik, gerak tubuh yang baik, maka pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh pelanggan kita. Kemudian dari verbal, vokal, visual, kita akan lebih detail lagi. Jadi ada 10 analogi. Saya sebutkan ini ada 10 analogi dalam berkomunikasi. Pertama itu adalah odol. Oke, ini untuk memudah mengingatnya. Pertama itu adalah gerakannya kita odol, jadi seperti sedang sikat gigi, odol. Kemudian kedua adalah belangkon. Saya sambil tuliskan. Kemudian yang ketiga adalah mic gitu ya, mikrofon. Kemudian yang keempat adalah lampu. Kemudian yang kelima adalah baru TV sinetron. Nah, ini maksud seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian 5 yang di bawah adalah selanjutnya ini kusir. Kemudian ketujuh itu adalah headphone ya.
Kemudian yang ke-9 itu, sorry, ke-8 itu adalah resleting. Yang ke-9 itu adalah roket. Dan yang ke-10 itu adalah cakra wala. Di dalam komunikasi dasar itu kita harus mengetahui 10 analogi dalam berkomunikasi. Jadi pertama itu, supaya mudah mengingatnya, pertama itu adalah odol, kemudian kedua itu ada belangkon, kemudian ketiga itu adalah mic ya, mikrofon, kemudian yang keempat itu adalah lampu, kemudian yang kelima itu adalah TV sinetron, kemudian yang keenam itu adalah kusir, kemudian ketujuh itu adalah headphone, kemudian yang kedelapan itu adalah resleting, dan yang kesembilan itu adalah roket, dan yang ke-10 adalah cakra wala. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Odol itu maksudnya seperti apa sih? Odol itu karena kita analogikan sikat gigi, maka kita sebagai orang yang melayani pelanggan harus mencerminkan orang yang tersenyum. Senyum. Jadi orang yang identiknya kalau senyum itu kan akan terlihat orang itu lebih ramah. Orang itu akan siap dengan berkomunikasi dengan orang yang kita hadapi. Senyum itu adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan senyum ini kita bisa mengetahui mana senyum yang sebenarnya, mana senyum yang dibuat-buat. Saya akan tampilkan videonya bagaimana senyum, ada yang mencirikan senyum dengan keikhlasan, ada juga senyum yang memang dibuat-buat. Yang kedua adalah belangkon. Nah, belangkon biasanya identik orang kita lihat itu seperti orang yang ramah tamah. Jadi saat bertemu customer itu karena sikap ramah tamahnya dengan cara memberi salam, kemudian sopan dalam bersikap dan santun dalam bertutur kata. Jadi ini respon yang sangat baik, dari diawali dengan senyum, kemudian yang kedua dengan ramah tamah. Orang itu akan senang berkomunikasi dengan diri kita. Ketiga ini apa? Mikrofon. Maksudnya adalah mic gitu ya. Kita berbicaranya jelas. Nanti saya akan bantu ini masuk ke verbal, vokal atau visual. Jadi saat bertemu dengan customer, tunjukkan kita dari mic ini berbicaranya jelas. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang sedang misalkan sambil minum kemudian berbicara, itu kan tidak jelas gitu. Ini adalah lampu. Lampu ini maksudnya apa? Kita harus bisa menjual ide kita. Jadi tugas kita adalah menjual ide, kemukakan manfaat ataupun benefit dari ide kita sehingga orang lain itu tergerak untuk melakukan ide tersebut. Jadi bagaimana lampu ini, apa yang ada dalam pikiran kita, ide untuk perbaikan, ide untuk memberikan solusi kepada customer, maka kita berikan ide tersebut. Yang berikutnya ini TV. Di sini sebutan TV drama sinetron. Jadi kita harus mendramatisasi ide. Jadi ada kalanya kalau disampaikan dengan lempeng atau datar-datar saja, ide itu atau pesan kita yang kita sampaikan itu diterima dengan ya biasa-biasa saja. Misalkan menyebutkan selamat pagi, selamat siang Bu, selamat pagi Bu. Itu seperti tidak ada energinya dalam kita menyampaikan ataupun berkomunikasi. Tapi berbeda sekali dengan kita mengatakan selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu ada energi luar biasa yang akan diterima oleh pelanggan kita. Dan berikutnya ini adalah kusir. Maksudnya adalah kita jangan sampai berdebat dengan customer. Jadi apalagi hindari debat kusir maksudnya ya. Jadi jangan bantah customer secara langsung. Kemudian ketika ada komplain segala macam kita bahkan berdebat, dan itu justru ketika kita menang bukan berarti kitanya lah menjadi pemenang. Tapi yang namanya customer itu akan menimbulkan rasa kekecewaan sehingga bisa diinformasikan atau memberikan feedback atau diberikan testimoni terhadap perusahaan kita, baik perusahaan jasa ataupun produksi, itu akan memberikan feedback yang tidak baik. Dan apalagi sekarang zamannya media sosial, orang akan memberikan testimoni baik dan tidak baik itu secara langsung dan tidak bisa kita edit. Semua orang bisa menyaksikannya. Maka kita sebagai
memberikan pelayanan kepada pelanggan harus memberikan komunikasi yang baik dan menghindari debat kusir. Berikutnya headphone. Headphone itu adalah seperti apa? Kita harus menjadi pendengar yang baik. Bayangkan diri kita ini memiliki satu mulut, kemudian dua telinga. Jadi sebenarnya kita harus lebih banyak mendengarkan kepada customer. Ketika diminta menyampaikan sesuatu dan kita harus menyampaikan sesuatu, maka kita pun harus bersuara menyampaikan pesan yang ingin kita berikan. Jadi di sini menyimak apa yang dikatakan, kemudian tidak memotong pembicaraan, kemudian memelihara kontak mata. Bahkan ada rumusnya ya, seperti segitiga. Jadi kita bisa melihat di area di tengah-tengah seperti ini, segitiga dari mata ini, ataupun di area di sini ya. Bisa di sini, kemudian di sini ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah resleting. Maksud seperti apa? Resleting, berikan respon ya. Jadi ajaklah lawan bicara membicarakan hal yang disetujuinya sebelum masuk topik inti. Jadi kita misalkan, apakah Bapak senang dengan pelayanan yang kami berikan? Oh iya. Kemudian nanti ada hal-hal yang dikomplainnya ya, baru spesifik kepada apa yang menjadi komplainnya. Atau misalkan bagaimana keinginan Bapak tempat yang di sini nyaman, iya. Keinginan Bapak tempat yang di sini kondisinya bersih, iya. Baru kita masuk kepada topik yang ke-9 itu roket. Jadi antusias. Jadi bertindaklah antusias di hadapan pelanggan, jangan sampai kita walaupun mungkin sudah sangat lelah bekerja seharian, tapi ketika kita berhadapan dengan customer kita, maka berikanlah rasa antusias kepada customer. Kenapa? Karena yang namanya antusias, semangat itu pasti menular. Ketika kita malas-malasan, kadang-kadang customer atau pelanggan tidak menyampaikan pesan yang padahal itu penting untuk perusahaan ataupun untuk diri kita, untuk segera ditangani seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita malas-malasan, tidak antusias, bisa jadi customer akan mencari orang yang bisa membantunya dibandingkan diri kita. Dan yang terakhir adalah cakrawala. Maksud seperti apa? Bagaimanapun diri kita, dimanapun tempat kita berada, dalam memberikan pelayanan ataupun siapapun, bagian apapun, itu harus meningkatkan cakrawala. Jadi maksudnya harus selalu meningkatkan wawasan kita. Karena ketika wawasan kita tidak bertambah, ilmu kita tidak bertambah, ketika kita diajak oleh pelanggan atau customer kita, kadang-kadang kita tidak nyambung pembicaraannya. Jadi siapapun, bagian apapun, dan dimanapun, kita harus meningkatkan cakrawala kita.